Selamat datang kembali. Anda pernah nggak sih ketemu orang terus langsung klik gitu aja dan jadi penasaran, ini sebenarnya apa ya yang terjadi? Hari ini kita bakal coba bedah soal daya tarik. Kita udah kumpulin nih beberapa sumber, riset psikologi evolusioner, dari jurnal-jurnal top juga. Misinya yaitu membongkar faktor-faktor psikologis, biologis, mungkin juga budaya, di balik rasa tertarik kita. Betul sekali. Dan ini topik yang kompleks ya. Nggak sesimpel suka atau nggak suka. Ada banyak lapisan, mulai dari naluri evolusi kita sampai preferensi yang sangat personal, bahkan tergantung konteks hubungan. Kita coba lihat data dari berbagai studi deh, biar lebih jelas apa kata sains soal salah satu pengalaman paling dasar manusia ini. Oke. Mari kita mulai dari kacamata evolusi dulu ya. Salah satu sumber kita nih, bahas soal gimana strategi kita buat nalik pasangan itu bisa beda-beda. Katanya tergantung kita cari hubungan jangka pendek atau jangka panjang. Gimana tuh maksudnya? Tepat. Jadi, logika evolusinya itu jalan beda-beda, tergantung tujuannya ya. Risetnya Smith dan Bass misalnya, itu nunjukin kalau pria cenderung lebih peka sama isyarat ketersediaan fisik wanita. Itu kalau konteksnya jangka pendek. Nah, sebaliknya, wanita lebih fokus ke sinyal apa ya? Kemampuan menyediakan sumber daya, kayak stabilitas, status gitu. Oh, oke. Terutama untuk hubungan jangka panjang ya? Betul, terutama jangka panjang. Tapi, menariknya, kalau udah ngomongin komitmen serius, ya dua-duanya, pria dan wanita sama-sama menilai tinggi taktik yang nunjukin kesetiaan. Kesediaan buat investasi dalam hubungan. Jadi nggak melulu soal tampang atau fisik ya, walaupun sumber itu juga nyebut kalau daya tarik fisik tetap lebih penting buat jangka pendek. Iya, betul. Daya tarik fisik itu dinilai lebih krusial oleh pria maupun wanita untuk hubungan jangka pendek dibanding jangka panjang. Ini nunjukin kalau mekanisme psikologis kita tuh sangat adaptif ya, spesifik konteksnya, bukan satu strategi buat semua gitu. Bahkan cara kita menjatuhkan pesaing aja beda. Kalau mau hubungan singkat, lebih efektif menjatuhkan penampilan rival. Kalau buat jangka panjang, menjatuhkan kesetiaan rival lebih ngefek. Menarik. Nah, selain soal tujuan hubungan, ada lagi nih faktor lain yang agak bikin penasaran soal kemiripan. Ada teori yang cukup provokatif ya, teori kemiripan genetik dari Rushton. Ini maksudnya kayak kita secara nggak sadar nyari kembaran genetik kita gitu. Ngera-ngera mungkin agak begitu ya, tapi nggak se-ekstrim itu juga sih. Intinya gini loh, kita tuh kayak punya bias alami. Bias buat tertarik sama orang yang mirip sama kita. Nggak cuma saudara atau kerabat, tapi juga orang asing yang secara genetik ada kemiripan. Fenomena assortative mating itu bukti nyatanya. Kita cenderung milih pasangan, bahkan teman dekat yang mirip dalam banyak hal. Ciri fisik, IQ, sikap, nilai-nilai, itu bisa mirip. Tapi bagaimana caranya kita bisa mendeteksi kemiripan genetik ini? Kan nggak mungkin kita saling tes DNA dulu pas kenalan. Ya tentu enggak lah. Mekanismenya belum pasti 100%, tapi diperkirakan lewat phenotype matching. Jadi kayak kita secara nggak sadar nge-scan gitu. Lihat ciri fisik, perilaku orang lain, cari pola yang rasanya familiar, mirip sama kita. Dan ciri-ciri ini secara statistik memang berkorelasi sama kedekatan genetik. Studi yang dikutip itu bahkan nunjukin kalau pasangan dan teman dekat secara rata-rata memang berbagi lebih banyak penanda genetik. Ini kalau dibandingin sama pasangan acak. Dan kemiripannya lebih kuat pada sifat-sifat yang tingkat pewarisannya tinggi. Oke, jadi selain nyari yang mirip, gimana dengan kesan kalau seseorang itu bakal jadi orang tua yang baik? Itu ngaruh nggak ke daya tarik? Terutama mungkin pas wanita nilai pria. Oh, itu ngaruh banget. Signifikan malah. Menurut studi skala besar oleh Braze. Wanita kan secara evolusioner investasi reproduksinya lebih besar ya. Jadi cenderung lebih selektif, lebih kritis gitu saat menilai calon pasangan jangka panjang. Nah, studi ini nemuin kalau isyarat seorang pria itu mau dan mampu investasi ke anak, misalnya kelihatan nyaman, positif pas interaksi sama bayi gitu, itu secara nyata naikin daya tarik pria itu di mata wanita. Wah, oke. Ini cuma berlaku buat calon pasangan romantis aja atau gimana? Ternyata nggak terbatas di situ juga. Sifat-sifat positif umum kayak baik hati, suka nolong orang tua misalnya, itu juga bisa naikin penilaian wanita ke pria. Uniknya, pria kayaknya nggak terlalu terpengaruh sama sinyal serupa dari wanita. Terus, ada juga temuan kecil
Kalau wanita yang orientasinya lebih ke hubungan jangka panjang, istilahnya sosioseksual terbatas gitu, nah mereka ini ngasih nilai lebih tinggi lagi ke pria yang nunjukin potensi kebapaan tadi. Kita balik sedikit ke daya tarik fisik ya. Ada temuan baru yang katanya cukup mengagetkan dari studi Eastwick dan Smith kan. Katanya cara ngukurnya itu penting banget. Betul sekali. Studi ini keren karena sampel partisipan sama fotonya banyak banget. Gede skalanya. Hasilnya, ternyata perbedaan gender soal pentingnya fisik itu ya tergantung cara nanyanya. Kalau kita pakai penilai objektif, orang lain yang nilai foto-fotonya, ya memang kelihatan pria lebih mentingin fisik dibanding wanita. Tapi kalau partisipannya sendiri yang disuruh nilai foto itu secara subjektif, berdasarkan persepsi mereka, nah perbedaan gendernya itu hampir nggak ada. Bisa dibilang nol. Wow, ini penting banget ya. Jadi metodologi riset bisa ngubah kesimpulan drastis. Oke, selain fisik, gimana soal sifat? Kayak berani ambil resiko. Ada sumber lain kan yang bahas ini? Iya, preferensi soal pasangan yang suka ambil risiko ini juga, wah, kontekstual banget. Ternyata nih, baik pria maupun wanita, itu cenderung lebih suka pasangan yang pengambil risiko tinggi. Tapi, ini untuk konteks non-romantis atau hubungan jangka pendek. Kayak buat temenan seru-seruan atau kencan santai gitu. Mungkin dianggap lebih menarik atau nggak ngebosenin ya. Tapi kalau buat jangka panjang beda. Nah, itu dia. Begitu bicara komitmen jangka panjang, kayak pernikahan, preferensinya langsung turun drastis. Terutama di kalangan wanita. Mereka cenderung lebih milih pria yang tingkat ambil resikonya rendah atau sedang aja. Mungkin karena dianggap lebih stabil, lebih bisa diandalkan, gitu ya. Jadi kalau kita rangkum nih ya, apa artinya semua ini buat Anda yang dengerin? Jelas banget kalau daya tarik itu kayak mozaik yang rumit ya. Ada pengaruh strategi evolusi yang beda buat pria dan wanita, ada bias bawah sadar ke arah kemiripan, entah itu genetik atau bukan, ada penilaian potensi jadi pasangan dan orang tua, bahkan cara kita nilai fisik aja ternyata nggak sesederhana yang kita kira selama ini. Tepat sekali. Dan semua penelitian ini kayak ngingetin kita buat lihat lebih dalam ya. Jangan cuma di permukaan atau berdasarkan stereotip aja. Dan ini memunculkan satu pertanyaan penting buat direnungkan mungkin ya. Seberapa besar sih kendali sadar yang benar-benar kita punya pas kita ngerasa klik sama seseorang? Seberapa jauh kita itu memilih secara rasional, dan seberapa jauh kita itu sebenarnya cuma diarahin sama program biologis dan psikologis kita yang tersembunyi? Wah, pertanyaan yang dalam tuh. Nah, kami jadi penasaran juga sama pendapat Anda. Menurut Anda nih, faktor apa sih yang paling kuat nentuin daya tarik seseorang? Coba deh, bagikan pemikiran Anda di kolom komentar di bawah. Terima kasih banyak ya sudah menyimak penelusuran mendalam kita kali ini. Sampai jumpa lagi.